Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di topik audit siklus utang dagang. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang audit piutang. Nah, ini kita membahas tentang audit siklus utang dagang. Kalau utang dagang itu kan munculnya berarti dari kita melakukan pembiayaan atau pembelian secara kredit. Nah, audit siklus utang dagang ini merupakan proses audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi utang dagang perusahaan telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit siklus utang dagang meliputi pemeriksaan bukti transaksi, kemudian pengujian efektivitas pengendalian internal perusahaan, serta penilaian risiko atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan sebuah transaksi utang dagang. Nah, di dalam mengaudit siklus utang dagang itu diawali dengan pemeriksaan bukti transaksi. Jadi pada tahap ini auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi utang dagang seperti faktur, kemudian ada surat jalan atau surat pengiriman dan bukti pembayaran. Selain itu, auditor juga akan memeriksa apakah transaksi tersebut telah dicatat dengan benar dalam jurnal dan buku besar perusahaan, serta apakah telah dilakukan pencatatan atas bunga dan biaya lainnya yang mungkin muncul terkait dengan transaksi tersebut. Nah, berikutnya setelah pemeriksaan bukti transaksi, pengujian efektivitas pengendalian internal. Nah, pada tahap ini, auditor akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mengelola transaksi utang dagang, seperti prosedur persetujuan transaksi, siapa yang berhak menyetujui transaksi, yaitu tanda tangannya udah lengkap atau belum, dan pemisahan tugas. Kemudian yang kedua, jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan, auditor akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan transaksi utang dagang. Nah, prosedur selanjutnya adalah penilaian resiko. Jadi pada tahap ini, auditor akan melakukan penilaian resiko atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan transaksi utang dagang di perusahaan. Auditor juga akan mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait manajemen risiko dan melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap regulasi maupun standar akuntansi yang berlaku, khususnya tentang utang dagang. Nah, berikutnya metodologi desain pengujian perincian saldo utang dagang. Jadi setelah auditor itu mempelajari atau mengaudit sistemnya, ya, sistem pengendalian internal, sistem manajemen resiko, dan sistem pencatatan utang dagang. Nah, sekarang masuk ke perincian saldo utang dagang. Jadi auditor harus ngecek utang dagang, saldo utang dagang yang ada di perusahaan itu. Ya, jadi metodologi desain pengujian perincian saldo utang dagang ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan, khususnya terkait dengan utang dagang, telah dicatat dengan benar dan akurat. Proses ini melibatkan pengujian terhadap setiap transaksi yang terkait dengan utang dagang, termasuk pembelian barang atau jasa, khususnya yang dibeli secara kredit, kemudian pembayaran hutang, dan pembebanan biaya bunga. Jadi tujuan pengujian perincian saldo utang dagang ini adalah untuk memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan mencerminkan jumlah yang sebenarnya,
dari utang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi angka yang tertulis di neraca, ya utang dagang itu kan masuknya di neraca. Angka yang tertulis di neraca itu memang saldo utang dagang yang sesungguhnya. Artinya tidak ada angka fiktif yang dimasukkan di situ. Nah, selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya potensi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan utang dagang. Nah, ini ada beberapa langkah yang dilakukan auditor dalam menguji perincian saldo utang dagang. Yang pertama adalah memeriksa kebijakan dan prosedur perusahaan terkait dengan utang dagang. Jadi auditor itu harus memastikan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang memadai atau prosedur yang cukup baik di dalam mengelola utang dagangnya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian substantif terhadap transaksi terkait utang dagang. Auditor harus memeriksa setiap transaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat secara akurat dan lengkap. Nah, implikasinya terhadap bisnis seperti apa? Jadi pengujian perincian saldo utang dagang ini sangat penting bagi sebuah bisnis atau bagi sebuah perusahaan karena dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam manajemen keuangan perusahaan. Jika ditemukan kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan utang dagang, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki persoalan tersebut dan mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan. Ya, jadi pengujian perincian saldo itu kan evaluasi secara keseluruhan ya, mulai dari sistem pencatatan, kemudian otorisasi transaksi utang dagang sampai ke saldo. Kalau misalnya ada indikasi kecurangan atau kesalahan atau mungkin sistem pengendalian internal yang kurang baik, maka dari hasil pengujian ini bisa digunakan untuk memperbaiki masalah tersebut dan mencegah terjadinya masalah serupa di masa yang akan datang. Nah, berikutnya adalah pengaruh e-commerce dalam audit siklus utang dagang. Ya, teman-teman pasti sudah paham ya, bahkan mungkin menjadi pelaku. Jadi sekarang pembelian itu kan tidak hanya dilakukan secara offline, tetapi juga bisa dilakukan secara online melalui berbagai kanal e-commerce, entah itu melalui sosial media atau melalui platform belanja online seperti Shopee dan kawan-kawannya. Nah, ini tentu perkembangan bisnis yang semacam ini itu juga akan membawa dampak dalam audit siklus utang dagang. Artinya auditor harus paham betul seperti apa e-commerce itu, karena nanti bisa jadi yang diaudit itu bukan hanya transaksi tradisional atau bukan hanya transaksi secara offline, tapi juga transaksi secara online. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik ini yang sudah nggak asing lagi di kalangan teman-teman ya, ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. E-commerce memungkinkan orang untuk melakukan transaksi secara online, termasuk pembelian dan penjualan produk atau jasa ya, produk dan jasa. Dalam konteks siklus utang dagang, penggunaan e-commerce dapat memiliki dampak yang signifikan pada proses pengelolaan utang dagang. Nah, ini pengaruh e-commerce pada proses pembayaran utang dagang. Salah satu pengaruh utama e-commerce dalam siklus utang dagang adalah pada proses pembayaran. Dalam bisnis tradisional, pembayaran utang dagang seringkali dilakukan melalui cek atau transfer bank atau bahkan cash gitu ya. Namun dengan adanya e-commerce, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui platform online seperti PayPal, kartu kredit, virtual account, bahkan saat ini ada yang bayarnya nanti itu loh ya. Ya, atau melalui dompet digital seperti GoPay, ShopeePay, OVO dan lain-lain. Nah, hal ini dapat mempercepat proses pembayaran dan mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.
Selain itu, e-commerce ini juga mempengaruhi proses pemesanan dan pengiriman barang dalam siklus utang dagang. Dalam bisnis tradisional, mungkin pemesanan barang itu seringkali dilakukan melalui telepon atau email, atau bahkan melalui surat gitu ya, surat pesanan. Namun dengan adanya e-commerce ini, pemesanan barang dapat dilakukan secara online melalui website atau aplikasi, dan pengiriman dapat dilacak secara real time. Nah, ini teman-teman pasti udah pengalaman banget nih ya. Mulai dari pemesanan barang, kemudian apa istilahnya check out gitu ya, sampai barang itu kemudian dikirim, teman-teman tinggal minta nomor resi pengirimannya, maka teman-teman bisa ngecek secara real time kira-kira barang yang dipesan ini sudah sampai mana, prosesnya sudah sejauh mana. Nah, hal ini dapat mempercepat proses pengiriman dan meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, lalu apa pengaruhnya e-commerce ini pada pengelolaan data utang dagang? Jadi tentu saja e-commerce itu akan mempengaruhi pengelolaan data utang dagang. Dalam bisnis tradisional, pengelolaan data seringkali dilakukan melalui sistem manual atau spreadsheet. Namun dengan adanya e-commerce, pengelolaan data dapat dilakukan secara otomatis melalui platform online, seperti akun bisnis di marketplace atau aplikasi pengelolaan bisnis. Ya, sama dengan kayak teman-teman itu misalnya beli barang menggunakan Shopee Pay Later. Nah, itu kan akhirnya memunculkan utang ya. Maka teman-teman kan bisa ngecek tuh jatuh temponya kapan, kemudian nanti bayar cicilannya atau bayar utangnya itu sistemnya seperti apa, nominal yang dibayarkan harus berapa. Nah, itu kan ngeceknya jauh lebih gampang. Nah, hal ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data utang dagang. Pasti akan sangat lebih efisien ya kalau sudah ada aplikasinya, berbeda dengan ketika kita harus mencatatnya secara manual. Nah, ini. Jadi meskipun e-commerce itu menawarkan berbagai kemudahan, tetap aja ada tantangan dalam mengadopsi e-commerce dalam siklus utang dagang. Salah satunya adalah masalah keamanan data. Dalam e-commerce, informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dan alamat pengiriman harus disimpan dengan aman. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa platform e-commerce yang digunakan aman dan terpercaya, tidak ada kebocoran data dan lain-lain. Ya, memang digital atau IoT ya, Internet of Things itu sangat memudahkan kita di dalam melakukan berbagai aktivitas, di dalam melakukan banyak hal. Tapi di sisi lain, adanya digitalisasi ini juga membawa dampak yang tidak baik. Contohnya terkait dengan keamanan data, makanya banyak kejadian-kejadian saldo ATM hilang dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga dampak buruk atau pengaruh buruk dari adanya Internet of Things atau digitalisasi dalam banyak hal atau banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya teman-teman bisa baca-baca lagi dari referensi yang saya kirimkan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan baru bagi teman-teman. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.